Sobat Liga semuanya, kembali lagi nih Natasha Jerwaria hadir di hadapan Anda dalam program Highlights BRI Super League. Sebuah program yang tentunya menyajikan rangkuman gol-gol dari kompetisi sepak bola yang paling bergengsi di Indonesia. Sobat Liga, BRI Super League baru saja mengakhiri game week ke-19 dan tidak ada perubahan di posisi 3 teratas. Persib masih menjadi pemuncak klasemen berkat kemenangan tipis atas Persis Solo. Sementara ada Borneo FC Samarinda dan juga Persija Jakarta yang mengintai di posisi kedua dan juga ketiga setelah mampu mengalahkan lawan-lawannya. Kalau gitu langsung saja yuk kita simak ini dia informasi selengkapnya. Laga emosional tersaji di Indomilk Arena antara Persita Tangerang kontra Persija Jakarta. Pelatih dari Persita, Carlos Pena, menghadapi mantan klubnya dengan misi membalas dendam kekalahan telak dari Macan Kemayoran pada pertemuan pertama. Disaksikan lebih dari 8.000 penontonnya, pendekar Cisadane sempat merepotkan tamunya pada awal pertandingan. Namun, gawang Persita yang dikawal oleh Igor Rodriguez justru jebol lebih dulu di menit ke-33. Tendangan keras jarak jauh yang dilepaskan oleh Maxwell awalnya berhasil diblok oleh Igor. Namun bola yang terlepas dari tangkapan sang penjaga gawang langsung disambar menjadi gol oleh Gustavo Almeida. Skor 0-1 mengakhiri paruh pertama. Pada babak kedua, Persita langsung mencoba membalas. Namun lagi-lagi, lengahnya pertahanan membuat tuan rumah kebobolan untuk kedua kalinya. Kali ini, Maxwell sendiri yang menjebol gawang Persita setelah menerima umpan akurat Alano pada menit ke-50. Berbagai upaya yang dilancarkan Persita untuk membalas tidak ada yang menemui hasil. Laga yang diwarnai debut bagi pemain Persija, Shane Patinama, ini akhirnya berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Macan Kemayoran. Tambahan 3 poin mengamankan posisi Persija di peringkat ketiga dengan mengumpulkan 41 poin. Persib Bandung kembali harus bersusah payah untuk mengamankan 3 angka. Setelah pekan lalu hanya unggul tipis 1-0 atas PSBS Biak. Di game week ini, Maung Bandung juga hanya meraih kemenangan minimalis atas tim juru kunci Persis Solo. Meski terpaut jauh secara peringkat, perbedaan itu tidak terlihat ketika kedua tim berduel di lapangan. Masuknya sejumlah pemain anyar dan perubahan taktik permainan yang diterapkan oleh pelatih yakni Milomir Seslija membuat Laskar Sambernyawa mampu untuk memberikan perlawanan kepada sang pemuncak klasemen. Kematangan permainan Maung Bandung akhirnya bisa menjadi kunci bagi anak-anak asuhan dari Bojan Hodak. 5 menit sebelum turun minum, sebuah diving header dari Andrew Jung memberikan keunggulan bagi Persib atas sang tuan rumah. Persis yang meningkatkan intensitas serangan pada babak yang kedua hanya sebatas memberikan ancaman tanpa ada satupun yang menghasilkan gol. Laga berakhir untuk kemenangan bagi Tom Hai dan juga kolega yang sekaligus mempertahankan posisi mereka di pemuncak klasemen dengan 44 poin. Kemenangan Persib dan Persija memberikan tekanan bagi Borneo FC Samarinda yang baru saja menjalani laga game week ke-19 pada Minggu sore. Setelah kedua rival di papan atas tersebut bertanding, lawan yang dihadapi juga bukan lawan yang enteng, yakni PSIM Yogyakarta yang merupakan salah satu tim penghuni papan atas. Meski demikian, tim besutan dari Fabio Luvendes mampu memperlihatkan keterangannya. Tim berjuluk Pesut Etam berhasil unggul di menit ke-31 lewat tandukan Caio Nunes yang berawal dari set piece tendangan penjuru. Gol tersebut menjadi satu-satunya yang tercipta pada babak yang pertama. Tim tuan rumah perlahan mulai bangkit pada paruh yang kedua. Instruksi dari pelatih PSIM, Jean-Paul van Gassel, untuk bermain lebih menyerang dan juga melakukan tusukan ke pertahanan lawan, memaksa lawan untuk menjatuhkan Fahreza Sudin di dalam kotak penalti. Wasit pun langsung menunjuk titik putih bagi Laskar Mataram. Kesempatan itu pun tentu tidak disia-siakan oleh Ze Valente untuk mencetak gol penyeimbang di menit ke-82. Tidak mau kehilangan poin penuh di kandang, Borneo semakin gencar melakukan serangan menjelang akhir laga. Hasilnya, pemain pengganti Caldo Obeita mencetak gol kemenangan bagi timnya setelah memaksimalkan umpan silang dari Kasambu. Poin maksimal di laga ini membuat posisi Borneo kembali naik ke tangga yang kedua dengan koleksi 43 poin. Borneo hanya terpaut 1 angka dari Persib di puncak klasemen
dan unggul 1 angka atas Persija di posisi ketiga. Kini kita memasuki segmen kedua. Malut United FC belum tergeser di posisi keempat meskipun dikalahkan oleh Bayangkara Presisi Lampung FC. Di laga lainnya ada Persebaya Surabaya yang harus puas bermain imbang dengan Dewa United Banten FC. Sedangkan ada Persik Kediri meraih kemenangan penting atas Bali United FC. Kalau gitu let's go kita saksikan cuplikan selengkapnya. Rekor 4 kemenangan beruntun milik Persebaya Surabaya mendapatkan tantangan dari Dewa United Banten FC pada lanjutan game week ke-19 BRI Super League. Catatan positif tuan rumah tersebut menjadi hal yang diwaspadai oleh tim tamu sehingga tampil hati-hati pada awal pertandingan. Meskipun begitu, pertahanan rapat dari Dewa mampu dibobol oleh Persebaya. Saat laga berjalan 23 menit, Arif Catur Pamungkas melakukan overlap dan memberikan umpan silang yang dikonversi menjadi gol oleh Francisco Rivera. Gol ini membawa Persebaya memimpin 1-0 atas Dewa United. Akan tetapi, keunggulan Persebaya tidak bertahan lama. Hanya berselang 7 menit, pemain muda Dewa, Kaviatur Rizky, berhasil menyamakan kedudukan lewat tembakan dari luar kotak penalti. Skor imbang 1-1 mengakhiri babak yang pertama. Pada masa jeda, kedua pelatih melakukan perubahan strategi dengan melakukan pergantian pemain. Di antaranya Pedro Matos dan juga Rahmat Irianto di kubu Persebaya, serta Jonathan Pereira dan juga Altabalah di pihak Dewa. Namun upaya tersebut tetap tidak mampu menghasilkan gol tambahan. Hingga laga usai, skor tidak berubah. Tambahan 1 poin menempatkan Bajul Ijo di posisi kelima dengan poin 32. Sebaliknya, Dewa masih berkutat di posisi ke-10 dengan koleksi 24 poin. Keangkeran stadion dari Kiraha, markas Malut United FC mampu dijinakkan oleh Bayangkara Presisi Lampung FC di game week ke-19 BRI Super League. Penampilan efektif yang diperlihatkan tim asuhan Paul Munster berhasil meredam ketajaman dan kecepatan yang dimiliki para pemain Naga Gamalama. Meski hanya menguasai ball possession sebesar 31%, Bayangkara mampu melepaskan total 14 tembakan. Tidak jauh berbeda dari tuan rumah yang melepaskan 16 tembakan sepanjang laga. Percobaan para pemain Bayangkara mampu menghasilkan gol pada menit ke-26 melalui pemain anyar Moussa Sidibe. Gol ini satu-satunya yang tercipta pada babak pertama. Di babak yang kedua, The Guardians of Saburai berhasil menggadaikan keunggulan di menit ke-51. Moises Wolfschick melakukan tusukan dari sisi kiri yang diakhiri tembakan keras dan berhasil menjebol gawang tuan rumah. Setelah unggul 2 gol, tim tamu mulai merapatkan pertahanan yang membuat tuan rumah kesulitan untuk mencetak gol balasan. Dari sejumlah peluang yang dihasilkan, pasukan Naga Gamalama hanya mampu menciptakan 1 gol ke gawang Bayangkara melalui sontekan David Da Silva yang memanfaatkan bola rebound. Skor 1-2 menjadi hasil akhir pertandingan ini. Kemenangan ini pun membawa Bayangkara naik ke posisi ke-9 dengan poin 26, sementara Malut di posisi ke-4 dengan 37 angka, tertinggal 4 poin dari Persija di tangga ketiga. Perbedaan poin di papan bawah yang cukup rapat membuat Persik Kediri bertekad meraih 3 poin saat menjamu Bali United FC. Mendapatkan dukungan dari publik Stadion Brawijaya, tim Macan Putih justru tertinggal lebih dulu dari Laskar Serdadu Tridatu. Tembakan keras dari Boris Kopitovic membentur salah satu pemain Persik sehingga bola bergulir ke dalam gawang Persik sendiri. Skor 0-1 untuk keunggulan Bali United di menit ke-23. Tuan rumah langsung memberikan respon. Hasilnya, skor kembali imbang pada menit ke-29 setelah Jose Enrique berhasil menjebol gawang tim tamu. Gol diawali kesalahan pemain Bali United pada saat melakukan back pass. Pada menit ke-42, striker asal Spanyol milik Macan Putih kembali mencatatkan namanya di papan skor sekaligus membawa timnya berbalik unggul 2-1. Meski sempat menimbulkan polemik, wasit Irul Hidayat tetap mengesahkan gol ini. Menjelang akhir babak yang pertama, Persik sukses untuk memaksimalkan buyarnya konsentrasi para pemain lawan akibat gol kedua yang kontroversial. Tembakan Adrian Luna yang mendapatkan bola rebound menutup babak pertama dengan skor 3-1 keunggulan bagi Persik Kediri. Pada babak yang kedua, tim asuhan dari Johnny Johnson mencoba mengejar defisit gol.
Asa sempat hadir ketika Joao Ferrari mencetak gol bagi Bali United di menit ke-69 yang mengubah kedudukan menjadi 3-2. Akan tetapi hingga laga usai tidak ada lagi tambahan gol yang dihasilkan. Persik sukses meraih poin penuh atas Bali United. Sobat Liga, Natasha masih memiliki informasi-informasi menarik lainnya nih dalam segmen ketiga. Arema FC meraih kemenangan atas Persijap Jepara berkat kontribusi 2 pemain pinjaman dari Persija. Namun di 2 laga lainnya hasil imbang terjadi antara Madura United FC menghadapi PSBS Biak dan juga PSM Makassar yang menjamu Semen Padang FC. Langsung saja ini dia selengkapnya untuk Anda. Madura United FC berkesempatan menjamu PSBS Biak di Stadion Gelora, Madura, Ratu Pamelian. Dalam lanjutan game ke-19, tekad kuat kedua kubu untuk bisa keluar dari papan bawah membuat pertarungan kedua tim berjalan menarik. Kedua tim terlibat jual beli serangan sepanjang babak yang pertama, namun penyelesaian yang terburu-buru membuat tidak ada gol yang tercipta. Di babak yang kedua, Madura United dan PSBS melakukan sejumlah perubahan strategi dan pergantian pemain. Akan tetapi tidak ada yang mampu menghasilkan gol sepanjang pertandingan. Kedua tim akhirnya harus puas bermain imbang tanpa gol. Dengan tambahan 1 poin ini, Madura United dan PSBS kini beriringan di posisi ke-14 dan 15 klasemen sementara. Laskar Sapekerap mendulang 18 poin, sementara Laskar Badai Pasifik dengan koleksi 17 angka. Usai menelan kekalahan pada pekan ke-18, Arema FC mengincar 3 poin saat menghadapi Persijap Jepara di Stadion Kanjuruhan dalam lanjutan Game Week ke-19. Kehadiran sejumlah pemain anyar, termasuk 2 pemain pinjaman dari Persija Jakarta yaitu Ilham Rio Fahmi dan juga Hansamu Yama, mampu menyuntikkan darah segar di tubuh Singoedan. Rio dan Hansamu langsung berkontribusi untuk gol yang diciptakan Arema pada menit ke-36. Tembakan jarak jauh Rio berbelok arah setelah terkena kaki Hansamu dan sanggup mengecoh penjaga gawang Persijap Sendri Johansa. Skor berubah menjadi 1-0 untuk tuan rumah. Setelah tertinggal, pasukan Laskar Kalinyamat mencoba untuk membalas. Kerjasama pemain Persijap sempat menghasilkan gol melalui kaki Carlos Franca. Sayangnya, gol ini dianulir oleh wasit Aidil Azmi karena pemain Persijap dinilai lebih dulu tertangkap offside. Di tengah tekanan untuk keluar dari zona merah, tim asuhan Divaldo Alves meningkatkan tempo permainan di babak yang kedua. Beberapa peluang sempat dihasilkan, namun tak kunjung menghasilkan gol. Hingga laga berakhir, Arema mempertahankan keunggulan 1-0 atas Persijap. Raihan kemenangan mematenkan posisi Arema di tangga ke-11 dengan 24 poin. Sedangkan Persijap semakin sulit untuk keluar dari zona degradasi karena baru memiliki poin 12. 5 kekalahan beruntun menjadi catatan yang ingin dihentikan PSM Makassar saat menjamu Semen Padang FC dalam laga pekan ke-19 BRI Super League. Kesempatan terbuka lebar lantaran tim Juku Eja menjamu lawannya di Stadion BJ Habibie, Kota Parepare, sehingga mendapatkan dukungan dari para pendukungnya. Akan tetapi, Kabo Sirah yang ingin keluar dari zona degradasi ternyata memberikan perlawanan yang sengit. Kehadiran sejumlah pemain anyar pada putaran kedua mampu meningkatkan kekuatan tim asuhan Dejan Antonic. Permainan penuh disiplin yang ditunjukkan oleh Angelo Maneses dan juga kawan-kawan membuat serangan-serangan yang dirangkai oleh Alex Tank dan juga kolega selalu kandas. Setelah babak pertama berakhir imbang tanpa gol, kedua tim meningkatkan agresivitas serangan di 45 menit yang kedua. Perubahan drastis juga sempat dilakukan oleh pelatih PSM, Thomas Trusha, yang menggantikan keempat gelandangnya. Namun, upaya tersebut juga belum bisa menghasilkan gol yang diharapkan. Hingga laga berakhir, kedua tim harus puas dengan skor imbang tanpa gol. Hasil yang membuat PSM masih aman di peringkat ke-13 dengan poin 20. Sementara itu, Semen Padang masih harus untuk bersabar untuk bisa keluar dari zona degradasi karena baru memiliki poin 12. Sahabat Liga semuanya, sekarang kita sudah tiba di penghujung acara. Semoga informasi-informasi tadi bisa memberikan hiburan ya bagi Anda semuanya. Tapi sebelum berpisah, Natasha pengen ingetin lagi untuk jangan lupa klik tombol like, share, serta berikan juga ya kritik serta saran di kolom komentar. Akhir kata, Natasha Germania dan tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Keep sportive and stay healthy. Bye-bye!